Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teknik negosiasi dan solusi dalam memecahkan suatu masalah. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Kak Fadi Udud Angkat selaku moderator. Saya Salsabila Dini Septiani. Saya Raka Prameswara. Dan saya Taufik Ilham. Oke, baik. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Taufik. Oke, terima kasih Pandio. Tentang Livia, PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life secara resmi telah meluncurkan apa itu yang namanya Livia, sebuah layanan berbasis digital sebagai perwujudan komitmen IFG Life dalam melayani dan membangun kedekatan dengan life friends. IFG sendiri adalah perusahaan holding yang menaungi beberapa perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Contohnya Jasara Harja, ada Bahana. Oke, lanjut. Layanan dari Livia terdiri ada manajemen aset, yang kedua ada modal usaha, yang ketiga ada investasi dan manajemen aset. Oke, analisis permasalahan. Jadi lokasi yang diusulkan untuk digelarnya acara ini sudah di-booking lebih awal oleh Kemenparekraf untuk event launching produk UMKM nasional tahun 2023 di tanggal dan jam yang sama. Oke, selanjutnya ini adalah solusi yang didiskusikan oleh kelompok kami. Yang pertama ini adalah solusi yang menurut kami terbaik kayak gitu. Jadi ini adalah melakukan kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa acara yang dilakukan oleh Kemenparekraf ini adalah acara yang berisikan tenan-tenan UMKM. Dan Livia ini sendiri adalah sebuah perusahaan holding yang berisi perusahaan-perusahaan asuransi. Yang artinya sebenarnya mereka ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain dapat memperkenalkan Livia kepada para pelaku UMKM, nantinya Livia juga dapat memperkenalkan produknya kepada para audiens dari acara UMKM tersebut, sehingga minimnya pengenalan Livia dapat dalam masyarakat juga dapat teratasi. Selanjutnya, kami juga kenapa kolaborasi ini kami canangkan karena ini adalah win-win solution dari masalah tersebut, di mana dalam acara Kemenparekraf dapat berjalan sesuai rencana, begitupun dengan acara Livia juga dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, membangun brand awareness. Karena dengan kolaborasi dari acara tersebut dapat menunjukkan bahwa Livia peduli dengan UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya, audiens yang lebih banyak. Tentunya karena pada akhirnya yang menjadi audiens nantinya adalah orang-orang yang tergabung dalam acara tersebut. Dan yang terakhir, budget yang lebih minim. Karena dengan membuat dua acara secara bersama, mereka tidak harus menanggung kosnya sendiri, melainkan ditanggung oleh kedua penyelenggara tersebut. Oke. Lanjut ke solusi yang kedua, yaitu melakukan negosiasi terhadap perubahan tanggal. Nah, dalam merencanakan suatu perencanaan, tentunya kita memerlukan plan B hingga plan Z. Jadi ketika kesepakatan untuk berkolaborasi tersebut tidak terjadi kesepakatan, maka solusi yang kita berikan adalah mengajukan pihak lawan untuk merubah tanggal pelaksanaan mereka. Tentunya karena ini adalah acara anniversary dari Livia, jadi sangat tidak mungkin bagi Livia untuk melakukan perubahan tanggal dalam acara tersebut. Namun tentunya dalam pengajuan perubahan tanggal tersebut harus ada kompensasi keuntungan yang diterima oleh pihak lawan. Dan yang akan kami berikan seperti contohnya nanti ada promosi, membantu dalam promosi acara tersebut. Nah, agar pihak lawan tidak merasa dirugikan dalam adanya negosiasi ini. Nah, yang terakhir ini adalah upaya rencana yang terakhir bila kedua negosiasi tersebut tidak dapat terjadi kesepakatan, yaitu melakukan negosiasi untuk pembagian venue. Nah, setelah kami amati, sebenarnya Parkir Timur Senayan ini memiliki dua buah bagian, yaitu Parkir Timur Senayan bagian utara dan juga selatan. Nah, dengan membagi venue tersebut, juga dapat menciptakan potensial audiens, di mana nantinya audiens yang dari masing-masing acara tersebut memiliki kemungkinan untuk melirik dan tertarik untuk ikut dalam
kedua cara tersebut. Oke, next. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada teknik negosiasi dalam komunikasi. Dalam negosiasi ini, kami menggunakan model pendekatan kooperatif yang dalam memecahkan masalah ini bersama dengan kedua belah pihak. Jadi kemenangan yang diperoleh adalah kemenangan bersama, yaitu pemecahan yang dihasilkan mengacu kepada fokus interest bersama, bukan berdasar pada posisi masing-masing pihak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik yang dilakukan dalam negosiasi antara Livia dan Kemenparekraf. Satu, ada persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini mencakup rumusan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi itu terdapat analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi. Lalu ada mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberi kepada pihak lain. Mempertimbangkan konsesi yang akan diminta dari pihak lain, dan mengetahui apa yang dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Untuk di sini kita tujuan negosiasi ini adalah event tetap terlaksana sesuai rencana dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ada menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui atau mengenal pihak lain dan membantu mereka agar merasa nyaman. Membangun hubungan baik dengan pihak yang bernegosiasi sangat penting guna memahami alasan mengapa mereka sangat penting dalam bisnis. Hubungan bisnis yang baik dibangun melalui kredibilitas, kepercayaan, dan rasa hormat antara pihak-pihak bernegosiasi. Maka dari itu, pihak Livia membangun hubungan baik dengan Kemenparekraf. Kita bisa mencari tahu tentang pihak yang akan dinegosiasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada, bisa next. Yang ketiga ada mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali informasinya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi miscommunication dan jika pihak lain merasa ragu-ragu atau tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh negosiator atau pihak kita bisa memberikan penjelasan yang lengkap berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, negosiator harus mampu menafsirkan secara tepat apa yang dikatakan ya. Di sini juga kita bisa dengan cara membangun kepercayaan dari pihak lain. Yang keempat ada menerapkan komunikasi asertif. Salah satu mencapai komunikasi dalam lingkungan bisnis adalah menggunakan komunikasi gaya asertif. Yang dimaksudkan dengan gaya komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi bisnis. Dalam berkomunikasi seperti ini memberikan kenyamanan. Maka dari itu kedua belah pihak dapat mengekspresikan diri dengan baik juga. Penggunaan komunikasi asertif juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam negosiasi. Next. Lalu ada mendengarkan dengan aktif dan memperhatikan waktu yang tepat. Seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata. Karena dengan berkomunikasi akan terdapat pesan-pesan nonverbal. Misalnya dari ekspresi muka, raut wajah, dan gerakan tangan. Untuk itu, seorang negosiator harus mampu untuk menafsirkan secara tepat apa yang disampaikan pihak lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu selain itu kita juga harus memperhatikan timing yang tepat. Kita harus tahu di mana kita harus bicara dan kapan kita harus berhenti dan menunggu giliran untuk bicara. Next, bisa dilanjutkan oleh Raka.
terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang keenam ada mengantisipasi kompromi dan mencari alternatif. Kompromi adalah mencari jalan tengah yang ada antara dua posisi yang ada. Kompromi memberikan peluang bagi tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Kita juga harus mempunyai alternatif solusi atau bisa dibilang plan B. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat tiga solusi, yang mana kolaborasi merupakan solusi utama, dan dua solusi lainnya adalah alternatif jika solusi utama tidak bisa berjalan. Tolong di next. Selanjutnya yang ketujuh ada menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Dalam komunikasi bisnis, terutama komunikasi bisnis lintas budaya, penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membuat asumsi tentang sesuatu guna menghindari stereotip. Agar tidak sembarangan membuat asumsi, terdapat satu teknik yang dapat diterapkan, yaitu menyesuaikan dengan strategi negosiasi yang dilancarkan pihak lain. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan beberapa penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan, ada percaya dan yakin selalu ada solusi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah memiliki rasa percaya dan yakin bahwa selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dengan percaya dan yakin bahwa solusi selalu ada, para pihak dapat terus membuka pikiran dan mengembangkan ide-ide kreatif untuk mencapai kesepakatan. Tolong di next. Dan yang sembilan, ada berpegang pada prinsip. Saat proses negosiasi berlangsung, kita harus selalu memegang prinsip dan nilai panduan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau klien. Mematuhi prinsip-prinsip ini juga dapat membantu memperkuat reputasi dan integritas bisnis, serta membantu menjaga hubungan yang baik dengan para mitra bisnis dan klien. Dalam kasus ini, kita menawarkan solusi untuk berkolaborasi agar event tetap terlaksana sesuai rencana. Yang 10, ada pertukaran atau trade-off. Proses saling memberikan dan menerima antara pihak yang terlibat dalam negosiasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam pertukaran, masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dengan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pihak lain sebagai imbalannya. Dalam kasus ini, kita menawarkan kompensasi untuk mengajukan perubahan tanggal pada lawan negosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh topik. Jadi ini benefit keuntungan antara keduanya, yaitu kalau collaboration. Yang pertama ada increase brand awareness and product exposure. Jadi memungkinkan untuk meningkatkan kesadaran merek antara keduanya, yaitu UMKM dan Livia, di depan sebanyak mungkin pelanggan yang potensial. Yang kedua ada reach a target audience. Jadi menjangkau audiens target yang bisa melebihi antara keduanya. Selanjutnya ada negosiasi. Jadi benefitnya yaitu mencapai kondisi win-win solution, yang berarti mencapai kondisi saling menguntungkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih kepada Bu Nofriska Krisanya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.